Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik pembahasan kita mengenai menarik minat baca. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa aja sih yang menjadi penyebab minat baca rendah. Yang pertama adalah karena rendahnya kemampuan atau kemahiran membaca siswa di sekolah. Ya, jadi ini berpengaruh sekali terhadap literasi mereka ya, kemampuan membaca. Jangan anggap sepele yang namanya kemampuan membaca. Bagaimana cara membaca efektif itu penting sekali. Kita menangkap poin-poin dari setiap pembahasan di per babnya dalam buku tersebut. Ya, karena kalau kita tidak punya kemampuan atau kemahiran dalam membaca, kita bisa memakan waktu yang cukup panjang untuk menghabiskan satu buah buku dan menangkap apa sih makna dari penulis gitu ya, makna yang disampaikan penulis melalui buku tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem pembelajaran di Indonesia, di mana masih banyak ya, sekolah-sekolah yang tidak mengharuskan siswanya untuk melakukan wajib baca atau wajib kunjung ke perpustakaan. Sehingga ini berdampak pada kedepannya siswa ataupun mahasiswa itu bergantung pada apa yang diberi. Gitu. Jadi informasi itu diterima hanya ketika mereka diberi, bukan dibiasakan untuk mencari informasi tersebut. Ya. Kita sudah biasa disuapi. Nah, jadi hanya menerima saja apa yang sudah disediakan seperti itu. Nah, langkah baiknya memang untuk di sekolah ya, guru-guru itu menginstruksikan ke siswanya untuk belajar uh, berargumentasi maupun pada saat berdiskusi itu mengeluarkan pendapat itu berbasis pengetahuan berdasarkan apa yang mereka baca. Karena apa yang dibaca, informasi yang ada di dalam buku itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dibandingkan kita mendengar kata A, kata B, kata C atau ya ibaratnya hasil dari budaya tutur. Ya, hanya mendengar selentingan-selentingan seperti itu. Jadi kebenaran informasi yang disampaikan itu nilainya rendah sekali. Apalagi pernah saya bahas juga kalau budaya tutur ini uh, selain informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada saat dia berpindah dari informasi satu ke informasi yang lain, uh, informasi yang tersampaikan itu bisa saja datanya itu berkurang atau bisa saja datanya malah berlebih. Nah, ini kan berpotensi sekali ya. Artinya hmm, akan merugikan ya akan merugikan orang yang menerima informasi tersebut. Apakah itu bisa berdampak langsung ya hanya untuk merugikan si penerima pesan atau penerima informasi atau bisa juga berdampak secara tidak langsung kepada orang lain di sekitarnya. Jadi membiasakan siswa untuk mencari informasinya itu perlu diajarkan sejak dini gitu. Jadi diarahkan coba berdiskusi tentang tema misalnya minat baca, cari literaturnya di perpustakaan atau di buku-buku di toko buku atau mungkin juga di perpustakaan digital yang ada di internet. Seperti itu. Jadi ketika melakukan diskusi, para siswa itu sudah punya bekal pengetahuan terlebih dahulu. Nah, seperti materi sebelumnya ya, saya memaparkan beberapa data-data dan fakta mengenai keadaan Indonesia. Bagaimana sih minat dari masyarakat yang ada di Indonesia? Bagaimana siswa-siswa punya minat terhadap bahan bacaan? Bahkan sampai dengan jenis bacaan yang mereka sukai. Itu sudah saya paparkan sebelumnya di materi tadinya ya. Nah, itu perlu dikaji juga gitu. Semua hanya bisa dilakukan ketika ada kontribusi dari guru maupun kepala sekolah ya maupun orang tua itu juga penting, sangat penting mempengaruhi perilaku anak dan kemahiran anak dalam membaca. Jadi membaca itu bukan sekedar hanya menuntaskan kalimat-kalimat sampai dengan tanda baca titik ya, tapi kemahiran membaca itu mampu menangkap dengan makna yang disampaikan oleh penulis buku tersebut. Itu namanya mahir. Tetapi kalau kita hanya bisa menuntaskan bacaan, ya hanya dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, itu belum dikatakan literasi. Jadi belum literate orang tersebut. Baru hanya memiliki kemampuan membaca secara teknis.
Kemudian apalagi penyebab minat baca rendah? Itu adalah banyaknya jenis hiburan. Nah, banyak jenis hiburan yang bisa kalian download ya secara gratis di Play Store kalian, misalnya di smartphone kalian. Ataupun kalau mau yang lebih eksklusif ya ada game-game yang lain gitu ya, yang yang bisa dibeli ataupun disewa. Tapi karena rata-rata sekarang anak-anak sekolah udah punya gadget, maka semakin dekatlah dengan berbagai macam godaan. Salah satunya adalah hiburan. Di mana hiburan ini jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku. Nah, ini adalah salah satu tantangan bagaimana generasi milenial atau anak-anak sekarang itu bisa mengatur waktunya, menempatkan dirinya kapan harus belajar, kapan harus membaca, dan kapan bermain seperti itu. Jadi tidak boleh menghabiskan waktu selama dia melek ya, ataupun bangun seperti itu, menghabiskan waktu hanya seharian main game. Nah, sungguh-sungguh tidak berfaedah ya. Nama juga hiburan. Hiburan ini berarti sifatnya hanya pelengkap saja. Jadi ketika rutinitas yang seharusnya kita lakukan, misalnya sebagai siswa kita harus belajar, kita kemudian membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, hiburan ini hanya selingan untuk itu. Jadi ketika kita merasakan kejenuhan ataupun mungkin kepenatan karena terlalu lelah untuk belajar, boleh main game di sela waktu tersebut. Tetapi kalau seharian sudah fokusnya bermain game dan kemudian melupakan kewajiban-kewajibannya seperti membaca, belajar, yang membantu orang tua, maka sebaiknya kendalikan diri dan kurangi aktivitas yang kurang bermanfaat seperti bermain game. Yang keempat adalah tayangan di televisi yang kurang bahkan tidak mendidik. Itu banyak sekali. Ya, sekarang setiap kita buka channel itu banyak sekali hiburan dan durasi waktu tayang itu memang panjang. Ya, sehingga bisa menahan orang-orang untuk tetap berada di depan TV dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga sama. Mana hiburan-hiburan tersebut yang tayang di televisi ini kadang jauh sekali dari norma-norma ya, sehingga ini tidak mendidik. Nah, biasanya aktivitas seperti inilah yang kita kurangi. Bukannya tidak boleh menonton televisi, silahkan saja menonton televisi, nonton film atau menonton video, itu boleh-boleh saja. Tapi karena sifatnya adalah hiburan, ingat saya katakan hiburan ini hanyalah pelengkap dari rutinitas kita. Bukan berarti kita menghabiskan waktu seharian untuk menikmati hiburan tersebut. Ya, karena kalian punya kewajiban, apalagi sebagai siswa. Ya, belajarlah karena masa depan kalian itu ditentukan dengan seberapa seriusnya atau fokusnya kalian ketika menyelesaikan tugas-tugas rutinitas kalian seperti belajar, membaca seperti itu ya. Yang kelima, penyebab minat baca rendah itu adalah kesibukan orang tua juga. Perlu kalian ketahui dan memang harus kalian ketahui ya, bahwa orang tua ini adalah salah satu role model yang sangat berpengaruh terhadap kebiasaan anak. Ya. Nah, alangkah baiknya memang orang tua ini menyempatkan diri untuk sharing dengan anak-anaknya, kemudian bertukar pikiran melalui bacaan-bacaan yang ada. Jadi bercerita ya dari kecil anak itu sudah diajak membaca, kemudian bercerita tentang apa yang dia baca. Itu penting. Nah, dan jangan sampai orang tua ini hanya sifatnya menginstruksi saja, menyuruh saja bagaimana membaca begini, kemudian hanya membelikan buku, tidak seperti itu. Tapi luangkanlah waktu walaupun 5 menit, 10 menit ya. Kalau membaca 5 menit, 10 menit itu berarti membaca status ya. Baca agak lama, setengah jam, 1 jam gitu ya. Tapi membacanya itu di depan anak. Bukan harus dengan suara yang nyaring, tidak. Tapi lihatkan dan contohkanlah kepada anak bahwa membaca itu penting. Nah, kalau kita lihat di lingkungan keluarga kita sendiri gitu ya, kita lihat saja aktivitasnya. Kalau sekarang sih saya perhatikan di beberapa keluarga lah ya, jarang sekali orang tua itu membaca Quran.
Mungkin di rumah kalian saya tidak tahu ya, kalau di rumah kalian mungkin, masih berlangganan koran dan lain sebagainya. Kalau di rumah saya sih sendiri sih masih berlangganan koran, karena informasi yang ada di surat kabar itu penting. Setiap hari diupdate. Jadi kita perlu juga mengetahui bagaimana sih dunia sosial ya, baik itu di mancanegara, dalam negeri sendiri maupun sampai dengan informasi lokal. Kayak informasi lokal itu misalnya tentang Kalimantan Barat. Nah, seperti itu. Nah, biasanya orang-orang tua zaman dulu itu membaca koran. Ya, membaca koran, kemudian mengclipping seperti itu. Kenapa? Karena informasi yang diberikan lewat surat kabar itu bisa saja berguna ya untuk mengambil suatu keputusan pada hari itu. Ya misalnya, oh ada kejadian ini, berarti jangan uh, datang atau melewati daerah tersebut karena mungkin rawan dan lain sebagainya. Nah informasi itu kan cukup penting. Ya, jadi untuk menambah wawasan kita bukan hanya bicara tentang lokal, tapi kita juga perlu mengetahui tentang dunia nasional dan internasional sehingga wawasan kita akan semakin luas. Nah, peran orang tua tadi saya katakan bukan cuma menginstruksi, tapi cobalah untuk meluangkan waktu bersama anak-anak, ya, anak-anak mereka, dan mencontohkan aktivitas membaca itu sendiri. Maka anak-anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya banyak main gadget, ya anak-anaknya juga main gadget gitu. Orang tuanya lebih banyak menonton, ya anak-anaknya juga menonton gitu. Jadi anak ini kan niru yang paling hebat. Apa yang dia lihat itu yang dia lakukan gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya memberikan contoh yang baik, maka anak-anaknya juga akan melakukan hal baik, semua halnya seperti orang tuanya. Karena lingkungan terdekat yang mempengaruhi kehidupan anak itu adalah keluarga. Jadi tergantung bagaimana keluarga itu mendidik anak-anaknya. Kalau memang membaca itu baik, ya kenapa tidak gitu. Yang keenam, penyebab minat baca berikutnya adalah sarana untuk memperoleh buku itu masih kurang. Nah, untuk sarana memperoleh buku, kalau di Kalimantan Barat sendiri, saya akui memang sangat-sangat kurang. Bahkan toko buku itu saja bisa dihitung dengan jari. Ya. Hanya beberapa toko buku saja yang benar-benar representatif ya untuk kita menemukan koleksi-koleksi yang diinginkan. Kebanyakan toko buku yang ada di Pontianak ini ya, itu lebih cenderung kepada buku-buku sekolah, buku-buku pelajaran gitu dibandingkan untuk buku-buku yang menambah wawasan kita tentang bidang-bidang lainnya, misalnya seperti itu. Ya, kalau memang cukup lengkap ya, cukup lengkap, tapi tidak lengkap-lengkap sekali, ya, bisa saya klaim itu Gramedia salah satunya. Nah, dia subjeknya banyak, subjeknya luas. Bahkan untuk kita yang ingin mengembangkan wawasan kita dan mengembangkan potensi diri kita, itu bisa. Karena pilihannya cukup banyak dibandingkan kalau kita pergi ke toko buku yang lain, ya. Itu biasanya lebih cenderung kepada buku-buku pelajaran yang lebih banyak seperti itu. Jadi memang sarana untuk memperoleh buku untuk di Pontianak Kalimantan Barat sedikit memang sedikit. Hanya saja sekarang sudah banyak yang perpustakaan digital. Jadi sebenarnya bukan alasan lagi kalau misalnya satu aplikasi perpustakaan digital A itu tidak lengkap, kita bisa cari di perpustakaan B. E gitu, banyak sekali. Bahkan perpustakaan nasional pun sudah menyediakan platform yang cukup komplit gitu. Selain koleksi-koleksinya yang banyak gitu, tetapi juga ada koleksi-koleksi jurnal yang terkenal dengan bahan pustaka yang takhir. Jadi, jurnal itu adalah salah satu informasi termutakhir yang ada. Kalau mau update tentang dunia pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, bacanya jurnal, walaupun tantangannya adalah dalam bahasa asing. Nah, tetapi kalau memang ingin mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, kemudian kita ingin menambah wawasan yang lebih ya, itu bisa membaca jurnal. Tetapi kalau memang kita keterbatasan dalam berbahasa ataupun kemampuan kita masih kurang, ya silakan Anda membaca buku-buku berbahasa Indonesia atau buku-buku karya nasional seperti itu. Banyak kok tersedia di perpustakaan digital. Jadi jangan ada alasan lagi, nggak ada jual Bu di toko buku ini seperti ini dan itu tidak ada ya. Nah, yang ketujuh adalah harga buku relatif mahal. Iya benar.
Untuk satu eksemplarnya saja, buku itu bisa puluhan ribu sampai ratusan dan jutaan. Tergantung dengan jenis bukunya sendiri gitu ya. Tetapi itu jangan menjadi halangan. Ya. Karena kita tahu buku itu mahal, kenapa tidak kita memanfaatkan perpustakaan yang jelas-jelas itu gratis? Ya. Kita tidak perlu menyumbang apapun di perpustakaan, tetapi kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di perpustakaan. Ya, kalian tidak perlu keluar uang sepeser pun. Ya, cukup download, kemudian baca. Datang ke perpustakaan, kemudian baca. Murah kan? Buat untuk menjadi penyelesaian itu murah. Karena negara itu sudah menjamin untuk pendidikan warga negaranya. Nah, salah satunya dengan penyediaan sarana perpustakaan tersebut. Jadi tidak ada lagi namanya alasan harga buku itu mahal. Jadi, kemudian minimnya koleksi buku di perpustakaan ini juga salah satu pemicu minat baca yang rendah. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada perpustakaan itu yang lengkap, tidak ada. Yang ada adalah perpustakaan yang ideal. Karena susah sekali untuk mengadakan kelengkapan koleksi. Masing-masing pemustaka yang datang itu punya banyak kemauan. Dan sebuah perpustakaan itu tidak bisa membeli semua kemauan tersebut. Ya. Selain dananya yang terbatas, ruangan penyimpanannya pun terbatas. Oleh sebab itu, yang ada itu adalah perpustakaan ideal. Jadi di mana secara koleksi dia sudah memiliki semua subjek yang ada. Kemudian sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai agar memudahkan para pemustaka untuk memanfaatkan koleksi, baik itu baca di tempat maupun dipinjam, dibawa pulang. Nah, namun ada beberapa yang terkendala. Jadi ada perpustakaan yang susah untuk berkembang, baik secara fisik maupun koleksinya. Nah, inilah yang salah satu yang menjadi hambatan. Hanya saja, ini sebenarnya bisa disiasati. Artinya, permasalahan ini tuh bisa diatasi. Nah, ketika nanti kalian menjadi seorang pustakawan, salah satu kemampuan yang harus kalian miliki itu adalah kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi. Itu penting. Kenapa? Karena dari tidak ada apa-apa, itu bisa menjadi apa-apa. Ya, hanya dengan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Kalian bisa mencari rekanan ya, instansi lain ataupun perusahaan gitu ya, dari dana CSR gitu. Kemudian bisa melakukan kerjasama antar perpustakaan sehingga kita bisa saja dapat hibah koleksi, kita bisa dapat sponsor dalam pengadaan acara dan lain sebagainya. Jadi perpustakaan kita akan berkembang dan secara otomatis kendala yang tadi minimnya buku itu bisa teratasi. Walaupun tadinya kita tidak punya modal apa-apa ataupun anggaran dari dana instansi kita atau dana desa misalnya itu tidak memadai untuk melakukan pengembangan rutin setiap tahun. Tetapi kita sebagai pustakawan itu mampu melakukan upaya-upaya strategis sehingga koleksi yang ada di perpustakaan itu terus berkembang, terus diperbaharui. Jadi pemustaka itu akan senang datang ke tempat kita. Kalau misalnya kita menjadi pustakawan itu pun pasif gitu ya, tidak punya kemampuan dalam bernegosiasi atau berkomunikasi, ya kita berarti pasrah saja dengan keadaan perpustakaan kita. Maka tidak heran kenapa masyarakat ataupun pemustaka di sekitar perpustakaan kita berdiri itu tidak tertarik datang berkunjung karena mereka sudah membaca habis buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, kita tidak bisa memaksanya untuk membaca lagi dan membaca lagi. Karena di luar sana lebih banyak yang lebih menarik. Apa? Hiburan-hiburan tadi. Tapi kalau kita menjadi pustakawan yang aktif, yang sangat interaktif, ya bukan tidak mungkin masyarakat itu punya kebiasaan yang kita inginkan gitu, kebiasaan membaca, kebiasaan memajukan perpustakaan. Ya, perpustakaan maju, warga juga sejahtera seperti itu. Kenapa? Karena informasi yang ada di perpustakaan itu akan membantu mereka dalam mengembangkan diri mereka dan mengembangkan juga lingkungan mereka. Kesembilan, iklim perpustakaan yang tidak kondusif. Ini juga salah satu penyebabnya. Seperti apa iklim perpustakaan yang tidak kondusif? Nah, pustakawan ini tidak mampu mengendalikan pustaka yang berada di dalam perpustakaan tersebut. Jadi kadang berisik, kemudian tempat atau posisi dari
perpustakaan ini uh, dekat dengan toilet umum dan lain sebagainya, itu akan membuat perpustakaan menjadi tidak kondusif, ya. Untuk berada lama-lama di perpustakaan itu tidak nyaman, seperti itu ya, karena ada bau, karena panas, karena tidak tertata dengan rapi, kemudian belum lagi pemustaka-pemustakanya berisik, ataupun pemustaka-pemustakanya terlalu aktif gitu ya. Nah, itu akan membuat pemustaka lain itu tidak nyaman atau terganggu, sehingga mereka lebih memilih untuk ya sudahlah meminjam buku saja daripada berada di perpustakaan. Jadi iklim perpustakaan yang tidak kondusif juga menurunkan minat mereka untuk membaca di perpustakaan tersebut. Yang terakhir adalah figur dan pustakawan yang belum banyak berperan aktif. Nah, kita tuh butuh sosok-sosok ya, figur-figur yang menginspirasi kita. Ya. Misalnya saja kalau di pembahasan materi sebelumnya ada duta baca kita, Najwa Shihab, yang memang beliau ini sangat luar biasa dari segi pengetahuan dan wawasannya ya, sehingga dia mampu melakukan dialog-dialog ya, dialog-dialog yang luar biasa ya, dengan para petinggi ya, dengan otak-otak yang super luar biasa hebatnya gitu. Sekarang ada orang yang mampu melakukan komunikasi ya secara interaktif bahkan live ya dengan para petinggi-petinggi, para tokoh-tokoh yang punya pengaruh gitu ya, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Nah, beliau ini mampu melakukan itu. Bagaimana? Ya, tadi di video sebelumnya sudah dipaparkan, beliau ini sangat mencintai namanya membaca. Karena orang tuanya sendiri sudah mengajarkan itu dari kecil, menyuguhkan itu dari kecil, sehingga membaca itu menjadi suatu kebutuhan. Kalau membaca sudah menjadi suatu kebutuhan, maka budaya baca itu pasti tertanam di dalam dirinya. Nah, dia punya figur, Najwa Shihab ini punya figur, siapa? Orang tuanya, bapaknya yang selalu mengajarkan dia tentang mencintai buku, mengetahui wawasan yang begitu luas. Oleh sebab itu, ya sekarang siapa yang tidak kenal Najwa Shihab? Dan dia didaulat sebagai Duta Baca Indonesia. Ya, jadi figur itu penting untuk memotivasi dan mendorong kita agar kita bisa melakukan. Jadi jangan hanya ngefans sama artis saja ya, ngefans sama artis tetapi hanya karena ketampanannya, kecantikannya saja, tetapi apa kelebihan dari mereka itu penting sekali. Jadi dari segi pendidikan pun perlu kita perhatikan. Ya, jadi figur-figur ini akan menginspirasi kita untuk memiliki budaya yang baik. Ya. Kemudian pustakawan juga belum berperan aktif lah. Ya, jadi lebih banyak pustakawan-pustakawan di Indonesia ini kalau saya perhatikan cenderung fokus pada pengolahannya saja. Bagaimana mengelola perpustakaan, bagaimana mengolah buku yang ada. Jadi fokusnya baru itu saja. Belum tentu. Nah, ya padahal yang paling penting itu adalah bagaimana pustakawan ini mampu menunjukkan dirinya, sosoknya sebagai ahli informasi. Katanya mereka itu adalah para ahli informasi. Tapi mana gaungnya itu? Nah, jadi ketika nanti kalian menjadi seorang pustakawan, mari buatkan program-program yang bermanfaat untuk menemukan minat baca. Ya, jangan hanya berfokus pada pengelolaan perpustakaan dan pengolahan koleksi saja, tapi bagaimana kalian menunjukkan performance kalian di depan masyarakat, ya, sehingga mereka itu terinspirasi dari sosok kalian yang orangnya pintar, aktif gitu ya, kemudian kemampuan berkomunikasinya juga baik, sehingga mereka mengidolakan kalian dan menginginkan untuk menjadi seperti kalian. Nah, itu penting sekali. Sekarang kita akan masuk dalam strategi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca ya. Nah, strategi yang pertama yang kita bahas adalah untuk anak usia dini. Ini perlu menjadi sorotan dan sudah dibahas di webinar ya tentang bagaimana sih meningkatkan minat baca anak melalui keluarga. Nah, itu sama. Karena fokus kita itu pasti dari anak. Kebiasaan yang baik itu harus ditanamkan sejak dini. Oke.
Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah dengan cara mendongengkan anak sebelum tidur. Nah, ini sangat berpengaruh, di mana anak itu eh, akan terbiasa dengan aktivitas pembacaan atau cerita-cerita mengenai ya apakah itu dongeng gitu ya, atau memang cerita apa story seperti itu. Ya, silakan saja, itu tergantung orang tuanya. Hasil dari membaca orang tua kemudian dituangkan kepada anak, walaupun awalnya itu seperti storytelling biasa. Tapi lama-lama kita bisa mensiasatinya dengan bergantian gitu ya. Bergantian, orang tadinya orang tua yang selalu bercerita kepada anak, gantian anaknya disuruh membaca. Nanti anak yang akan mendongengkan kembali kepada orang tuanya. Anak yang akan menceritakan kembali apa yang dia baca. Ya, tidak perlu habis satu buku. Kita mulai aja dengan cerita-cerita apa? Ya, cerita-cerita per babnya gitu. Biasanya kan satu buku itu terdiri dari beberapa bab. Nah, berarti satu bab itu mengandung satu cerita. Ya, gitu. Jadi ada siasatnya lah untuk membuat mereka tertarik membaca. Kemudian strategi yang kedua itu membuat mini library sendiri di rumah. Ya, jadi ada misalnya pojok rumah kita bisa manfaatkan dengan hadirnya rak buku walaupun minimalis gitu ya. Jadi buku-buku yang menarik itu bisa diletakkan di beberapa sudut rumah lah gitu. Ya. Jadi untuk menstimulus anak membaca, meluangkan waktunya untuk membaca. Jadi buat aja mini library sendiri gitu. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya di suatu rumah itu punya perpustakaan khusus. Biasanya bagi mereka yang mencintai buku dan suka mengoleksi subjek-subjek tertentu, itu punya koleksi buku yang cukup banyak ya, agar bisa dibaca-baca lagi. Ya bukan hanya film aja yang disimpan untuk ditonton ulang, tetapi buku pun bisa untuk dibaca kembali. Kemudian mengaktifkan peran orang tua sebagai sosok atau figur untuk membaca. Itu juga penting, tadi sudah dibahas bahwa orang tua ini sebagai role model bagi anak ya. Jadi contoh-contoh kebiasaan baik itu bisa dimulai dari bagaimana orang tua mencontohkan membaca. Kemudian berapa lama durasi baca itu anak akan meniru dari apa yang orang tua lakukan. Kemudian strategi keempat adalah menghadiahkan buku bacaan yang disesuaikan dengan tingkat penalaran dan pemahaman anak. Kita juga bisa memberikan hadiah. Jadi biasakan untuk memberi hadiah kepada anak atau mungkin kalau kalian adik-adik kalian gitu ya, bukan selalu mainan. Nah, inilah kesalahan gitu. Mainan boleh, tapi kita juga boleh memberikan variasi lain, itu buku bacaan. Ya, buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Misalnya ya kalau anak-anak ya kasihnya buku yang bergambar, ya seperti itu bergambar. Kemudian banyak kok buku-buku pelajaran lain yang sudah mulai dikemas menarik gitu ya. Jadi itu kita bisa ya hadiahkan itu gitu. Sehingga itu bisa menjadi bermanfaat. Nah, kalau yang sifatnya hiburan inilah dia. Kalau dari awal kita selalu menyuguhkan sifatnya hiburan saja, ya sampai dewasa dia akan terbiasanya dengan hal-hal yang berbau hiburan gitu. Akan melupakan apa sih yang menjadi kewajiban mereka. Nah, jadi itu adalah salah satu siasatnya. Kemudian orang tua juga bisa membuat target membaca anak. Misalnya, coba kita targetkan satu hari 30 menit membaca. Tidak perlu lama, 30 menit saja luangkan waktu. Satu minggu kita bisa dapat berapa banyak hal baru yang bisa kita ketahui dari membaca. Nah, akan lebih baik lagi apa yang kita baca itu kita aplikasikan. Ya, itu akan jauh lebih bermanfaat lagi. Misalnya, ya kita mulai dengan hal-hal kecil lah. Membaca buku resep pun tidak masalah. Kemudian hasil membaca resep kita praktekkan. Nah, lama-lama kalau kita selalu melatihnya akan menjadi suatu keahlian, bukan? Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada yang suka otomotif, baca dulu majalah-majalah otomotif, kemudian lakukan modifikasi misalnya, atau melakukan pembersihan sendiri. Nah, secara otomatis kita seperti menghemat keuangan kita untuk servis misalnya ke bengkel dan lain sebagainya. Nah, itu kan bermanfaat. Jadi aktivitas membaca kita praktekkan. Nah, itu bisa bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Seperti itu. Jadi kita mulai saja dulu dengan target membaca. Ya, satu hari 30 menit.
membaca. Nanti besok lagi dilanjutkan. Jadi tidak perlu apa ya, bahasa Indonesianya ya, terlalu memaksakan. Jangan terlalu memaksakan diri 1 hari 1 buku, tidak perlu. Nah, kita mulai dulu dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. 30 menit aja 1 hari untuk membaca. Ya. Jadi dengan harapan kedepannya kita akan punya budaya yang baik, ya, punya kebiasaan yang baik. Kemudian mengajak anak library tour atau rekreasi ke perpustakaan. Jadi rekreasi itu bukan hanya ke wahana-wahana ya, kayak ke waterboom gitu ya, atau mungkin ke mall gitu ya, atau kemana? Itu namanya time zone dan lain sebagainya. Bukan ke situ. Rekreasi itu bukan berfokus hanya pada ya hiburan seperti itu gitu. Tapi ke perpustakaan pun itu adalah bagian dari rekreasi. Kenapa? Karena di perpustakaan ini ada koleksi-koleksi ringan, koleksi-koleksi populer, ya, yang bisa menambah wawasan anak. Nah, inilah bedanya orang Indonesia sama orang luar negeri ya. Kalau orang luar negeri itu dari kecil anak-anak mereka itu dititipkannya ke pustakawan. Ya. Kalau kalian punya kesempatan, kita ambil negara terdekat saja. Kita main ke negara tetangga di Singapura. Kalian coba main ke National Library of Singapore-nya. Di sana itu udah penuh dari jam 7 pagi itu udah penuh warga Singapura itu membaca buku. Sampai mereka pulang kerja pun, sampai pulang malam, itu mereka menyempatkan diri dulu membaca ke perpustakaannya, baru pulang ke rumah. Jadi, warga negara Singapura ini punya kebiasaan atau budaya di mana perpustakaan ini adalah second home mereka. Setelah jam tutup perpustakaan, baru mereka pulang ke rumah. Aktivitas mereka itu yang pertama adalah kantor mereka, kemudian aktivitas kedua mereka membaca. Jadi setiap hari itu mereka selalu mengisi otak mereka dengan nutrisi-nutrisi informasi. Itu yang luar biasa. Bahkan walaupun perpustakaan mereka itu tidak sebesar perpustakaan nasional kita, tapi warga negara mereka rela untuk duduk duduk di selasaran, di lesehan di karpetnya. Ya. Kalau tidak kebagian kursi atau sofa yang tersedia di perpustakaan tersebut, mereka rela. Karena di sana fasilitas sudah terjamin. Jadi di dalam perpustakaan sendiri itu sudah ada kafenya, sudah ada multimedianya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita jenuh dengan aktivitas membaca ya kita bisa santai dulu di kantinnya ya. Nah, kalau kita lelah ya kita bisa gunakan audiovisualnya gitu untuk sebagai hiburan. Itu luar biasa. Ya. Apa mereka bisa semaju itu ya? Karena pemerintahnya sendiri sudah mensupport. Ya. Dan kesadaran dari warga negaranya sendiri untuk memang menjadi orang-orang yang kompetitif. Karena kalau mereka itu tidak memperjuangkan diri mereka untuk mengembangkan diri mereka ya, seperti dengan aktivitas membaca tersebut, mereka juga akan kalah saing sama tenaga-tenaga dari luar gitu ya. Karena Singapura ini kan adalah negara kecil yang maju dengan sangat terbuka. Artinya banyak SDM yang berkualitas dan profesional juga mencari nafkahnya atau berkarir juga di Singapura gitu. Ini jalur perdagangan yang sangat potensial sekali, yang sangat strategis sekali di Asia. Nah, jadi warga negaranya juga orangnya kompetitif gitu. Kalau mereka seperti malas-malasan gitu ya, ya sudah, wassalam lah. Jadi untuk menjadi orang yang maju, kita bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang mudah sekali, yaitu luangkan waktu untuk membaca. Kalau belum sanggup per hari, ya sudah, lakukanlah itu 1 minggu sekali dulu membaca, itu tidak masalah. Jadi mengajak anak itu bukan hanya belanja, bukan hanya berenang di waterboom. Bolehlah kita sisipkan misalnya dalam 1 bulan, kita ajak anak itu ke perpustakaan gitu ya. Ya tidak perlu lama, walaupun nanti habis dari perpustakaan ke mall lagi, itu nggak masalah. Tapi biasakan mereka untuk mengenal dulu, apa sih perpustakaan, ada apa sih di perpustakaan. Nah, seperti itu. Ya, itu penting sekali. Kemudian strategi yang terakhir itu adalah, ini berkaitan dengan sekolah, di mana sekolah itu bisa berperan aktif ya untuk
memotivasi siswa-siswanya ya dengan cara membuat wajib kunjung dan wajib baca. Walaupun kelas misalnya kelas A itu wajib berkunjung setiap hari Selasa gitu. Kelas B wajib berkunjung setiap hari Jumat seperti itu. Jadi kita bikin program di mana mereka itu wajib berkunjung dan wajib meminjam buku gitu. Karena memang di usia inilah kita bisa memaksa mereka agar kebiasaan ini menjadi budaya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam strategi untuk remaja. Ini karakteristiknya berbeda. Kalau tadi anak-anak itu mudah sekali untuk dilakukan instruksi-instruksi tadi ya, disugesti, membaca. Tapi bagaimana dengan remaja? Remaja ini adalah kelompok muda yang sudah mulai banyak aktivitasnya, banyak kegiatannya, dan mereka juga sudah bisa memilih ya mana yang mau dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Tapi kalau anak-anak usia dini tadi, ini adalah anak-anak yang masih bisa disetir, anak-anak yang masih bisa diarahkan. Remaja ini antara diarahkan sama tidak diarahkan. Bagaimana ya? Jadi mereka sudah punya pilihan kelompok ini, termasuk kalian. Kalian itu adalah masuk kelompok remaja yang bisa diarahkan, tapi bisa juga tidak diarahkan. Karena semua itu tergantung pada kemauan. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca remaja. Yang pertama adalah menciptakan ruang baca atau perpustakaan yang seperti rumah sendiri lah. Ya. Nah, ini sangat penting karena bagi para remaja kenyamanan ini adalah yang utama. Ya. Lepas dari koleksinya banyak atau tidak gitu ya, rasanya ya kalau misalnya ke kafe gitu ya, makanannya enak atau tidak, tetapi karena suasananya sangat mendukung, suasananya sangat nyaman, kita bisa terusan ke situ. Nah, jadi bagaimana pustakawan itu di-setting sedemikian rupa agar nyaman untuk dikunjungi. Nah, itu penting. Ini pustakawan juga ya, bagaimana dia bisa men-setting perpustakaannya senyaman mungkin. Yang kedua adalah menyediakan multi ruang dan furniture ya, yang nyaman. Ini juga penting. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kursi-kursi bangku kayak di sekolah-sekolah itu yang kaku sekali gitu ya, itu membuat tidak nyaman para pemustaka. Jadi mereka tidak akan bertahan lama-lama berada di perpustakaan karena kursinya tidak nyaman. Nah, ini juga penting. Bagaimana kita memainkan kombinasi-kombinasi furniture itu sendiri di dalam ruangan. Ya. Kalau misalnya anak-anak remaja ini lebih suka yang lesehan, tidur-tiduran, ya kenapa tidak kita sediakan yang seperti itu. Itu tidak masalah. Jadi tidak perlu kaku untuk menyediakan sebuah ruangan perpustakaan. Ya, hanya perlu yang namanya kreativitas dan inovasi dalam penataan ruang. Itu penting. Kemudian menyediakan multi ruang ini juga kita bisa bikin 2 kelompok besar. Misalnya ruang silent room ya, memang untuk orang-orang yang butuh konsentrasi saat membaca, tapi bisa juga menyediakan ruangan yang sifatnya bisa buat mereka berdiskusi. Karena remaja ini ada tipikal yang belajarnya itu harus dalam keadaan tenang. Tapi ada juga yang remaja hanya bisa belajar kalau dia berdiskusi dengan temannya, artinya bertukar pikiran selama membaca buku, itu ada. Nah, jika memungkinkan, perpustakaan memungkinkan membuat minimal 2 ruang ini, itu akan sangat baik. Tapi kalau memang tidak, ya bagaimanalah nanti perpustakaan ini bisa mengkondisikan pemustaka-pemustaka yang seperti itu, ya. Kemudian menyediakan aneka ragam layanan, ini juga penting untuk menarik minat membaca mereka. Jadi layanan kalau bisa jangan hanya layanan sirkulasi, tapi ada inovasi-inovasi layanan lain. Ya, untuk menambah kreativitas mereka. Misalnya saja layanan desain gitu. Apa itu layanan desain? Jadi pustakawan itu seperti membuat tutorial atau pustakawan itu bisa memberikan bimbingan teknis bagaimana caranya misalnya mendesain. Jadi pustakawan itu harus punya skill lain gitu, punya skill lain yang bisa bermanfaat. Nah, salah satunya adalah mengajari para pemustaka untuk menambah skill mereka. Jadi kalian membaca buku koleksi yang berhubungan misalnya dengan desain begitu ya, kemudian kalian buka sendiri layanan, namanya layanan desain. Misalnya, ini hanya sampel aja. Nah, di mana kalian membuka luas
para pemustaka yang ingin menambah skill mereka dengan mengikuti kelas di layanan desain, seperti itu. Jadi kalian sendiri yang sebagai narasumbernya, kemudian mengajari mereka. Nah, jadi remaja itu butuh sesuatu yang sifatnya nyata. Kemudian bisa juga banyak buku-buku genre tertentu ya, atau yang populer. Nah, kalau saya amati juga berdasarkan beberapa penelitian saya tentang minat baca, kebanyakan remaja ini lebih menyukai yang namanya kategori fiksi, ya kategori jenis fiksi. Ya, kalau kita amati tadinya dengan negara-negara maju lainnya seperti Eropa, Jepang, ya, eh, fiksi ini justru malah bukan yang utama yang mereka lirik gitu. Mereka jauh lebih menyukai sains dibandingkan fiksi. Nah, ya berbanding sekali ya dengan di Indonesia ya, berbanding terbalik sekali dengan Indonesia. Tapi tidak masalah, namanya kita ingin menstimulus mereka dulu ya, menstimulus mereka untuk menyukai membaca, jadi tidak masalah jika kita memperbanyak genre-genre tersebut. Yang penting biasakan dulu aja membaca. Kemudian bisa juga dengan mewajibkan baca buku setiap minggu, tadi yang saya katakan. Kalau tidak mampu 1 hari 30 menit, ya sudah 1 minggu sekali pun tidak masalah. Yang penting punya kebiasaan tersebut. Yang terakhir adalah memberi penghargaan bagi yang rajin berkunjung. Ini juga bisa menjadi salah satu strategi ketika mereka intensitas berkunjungnya tinggi, itu bisa dikasih reward. Bebas rewardnya dalam bentuk apapun, misalnya dengan buku baru, kemudian ataupun dengan pin, gitu ya, ataupun dengan stiker dan lain sebagainya. Terserah. Ya, itu bisa berkoordinasi nanti dengan kepala sekolah, kira-kira siswa yang intensitas berkunjung ke perpustakaannya tinggi akan dikasih reward apa. Nah, ini juga menjadi salah satu stimulus agar mereka meningkatkan kunjungan mereka ke perpustakaan, seperti itu. Jadi, ya namanya anak-anak dan remaja ini kan masih senang ya namanya hadiah ya. Jadi mereka akan kejar. Jadi selain mereka mendapatkan manfaat dari hadiah tersebut, mereka juga mendapatkan prestis dari hadiah tersebut. Wah, dapat prestasi sebagai pemustaka setia atau pemustaka tingkat pertama yang rajin berkunjung. Jadi, nah, biasanya perpustakaan ini identik sama orang-orang yang pintar atau cerdas. Sehingga kalau teman-temannya dengar gitu ya, "Oh, sering perpustakaannya berarti wah pinter nih anaknya nih," dan lain sebagainya. Jadi ada prestis tersendiri bagi mereka. Gimana kita bisa menanamkan itu dan menstimulus si anak-anak ini bangga terhadap perpustakaan. Oke, yang strategi terakhir ini adalah strategi untuk orang-orang dewasa, di mana ini jauh lagi dibandingkan dengan remaja dan anak-anak dewasa ini punya kewajiban yaitu bekerja, sehingga mobilitas mereka tinggi. Nah, bagaimana walaupun mobilitas mereka tinggi, tapi tetap meningkatkan minat baca mereka. Yang pertama adalah menyediakan aneka ragam layanan. Kita tidak bisa memaksa para pemustaka dewasa untuk datang berkunjung ke perpustakaan. Kecuali mereka memang punya habit seperti orang-orang Singapura tadi, ya, di mana ketika pulang kerja mereka selalu menyempatkan waktu mereka ke perpustakaan seperti itu. Nah, tapi kan tidak semua orang punya budaya seperti orang Singapura, apalagi orang Indonesia nih. Kalau bisa kalau pulang kerja ya udah, kalau bisa berleha-leha ya udah, tidur ya udah seperti itu. Nah, beda sekali. Memang ini pengaruh dari culture negara-negara tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan jam pelayanan yang lebih lama. Karena kita tahu mereka itu bekerja, maka jam layanan perpustakaannya juga harus diperpanjang, ya, agar mereka tetap bisa membaca buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Atau kalau memang tidak, mereka tidak suka membaca di perpustakaan, mereka bisa meminjamnya dan menyempatkan dirinya sepulang kerja itu meminjam buku itu. Nah, jadi kembali lagi yang di pertama, kita tidak bisa memaksakan orang dewasa untuk berkunjung karena mobilitas mereka tinggi. Ya, jadi salah satu solusinya adalah memvariasikan layanan. Misalnya kita membuat layanan current awareness service atau mungkin layanan delivery. Kenapa? Karena ya ini adalah salah satu siasatnya gitu. Mereka tidak punya waktu yang cukup panjang untuk menghabiskan satu buku, ya, maka kita bisa melakukan pengemasan ulang informasi yang ada pada buku-buku tersebut. Dengan cara mereka bisa merequest ingin mengetahui tentang
informasi apa, atau subjeknya apa. Kemudian pustakawan secara kreatif akan mengulas ulang tersebut dengan berbagai macam media, misalnya dengan video interaktif ya, kemudian bisa dengan apa, dengan uh, informasi yang sifatnya lebih singkat daripada dari buku tersebut. Jadi hanya seperti dirangkum, dibikin abstraknya atau lain sebagainya. Jadi itu tergantung dengan kreativitas pustakawannya dalam mengemas ulang informasi yang dibutuhkan pemustaka. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah memudahkan dalam peminjaman dan pengembalian buku. Salah satunya tadi bilang layanan delivery. Jadi mereka bisa order ke pustakawan, kemudian pustakawan akan mengantarkan ke tempat mereka, entah itu di rumah, entah itu di kantor gitu ya, ataupun ya seperti itu. Kemudian nanti masalah peminjamannya juga sama gitu. Kita bisa mengingatkan mereka melalui fitur chat ataupun layanan berlangganan perpustakaan ya. Dengan demikian untuk masalah pengembalian buku juga kita yang mengambil. Memang sih butuh usaha lebih ya untuk layanan ini, tetapi ini adalah salah satu strategi kita untuk membuat mereka tetap memiliki kebiasaan membaca ya. Nah, untuk strategi dewasa ini bisa diterapkan di perpustakaan khusus, di mana perpustakaan khusus ini memang pemustaka yang dilayani adalah para karyawan yang berada di instansi tersebut. Jadi mobilitas mereka tinggi, kemungkinan besar mereka tidak punya waktu untuk yang namanya membaca di perpustakaannya, kecuali memang pekerjaan mereka itu sudah selesai. Jadi mereka bisa meluangkan waktu ke perpustakaan. Tapi kalau tidak, nah mau tidak mau kita harus siap dengan layanan baru, ya gitu. Kemudian menyediakan ruang baca yang nyaman, udah otomatis. Namanya perpustakaan yang ada di instansi itu berbeda dengan perpustakaan pada umumnya. Mereka biasanya sangat loyal dalam membangun perpustakaan mereka. Ya, baik dari sisi tata ruangannya, kemudian furniturnya juga gitu ya. Mereka biasanya lebih loyal, lebih nyaman, lebih ya bikin enak lah, bikin asik lah gitu. Kalau tidak percaya coba berkunjung ke Perpustakaan Bank Indonesia dan kalian bisa merasakan sendiri betapa nyamannya berada di Perpustakaan Bank Indonesia. Karena ini adalah salah satu jenis perpustakaan khusus di mana koleksi-koleksi yang ada memang disuguhkan untuk para karyawan mereka, tetapi terbuka juga untuk umum. Jadi mahasiswa boleh berkunjung ke sana dan memanfaatkan koleksi yang ada. Hanya baca di tempat. Seperti itu. Nah, tapi saya rasa sangat sesuai ya. Artinya ketika kita datang berkunjung ke sana kita juga nyaman saat membaca. Dan itu sangat menginspirasi. Jadi membaca itu bisa mendatangkan banyak inspirasi buat kita. Dan tempat yang nyaman, perpustakaan yang sangat representatif itu akan jauh lebih membuat kita mengerti apa sih isi bacaan seperti itu. Jadi konsentrasi itu sangat sedikit yang dibutuhkan karena tidak terlalu banyak gangguan kan di sana, jadi justru lebih cepat dalam menghabiskan bacaan-bacaan yang ada. Oke, dan yang terakhir adalah membuat program seperti jemput bola. Ini juga penting, tadi salah satunya adalah layanan delivery, saya katakan. Jadi itu sama dengan program jemput bola, kita yang menawarkan ke para karyawan, yang menawarkan kepada para pemustaka, mereka butuh apa, koleksi apa. Nah, kita juga bisa menyediakan seperti ya katalog-katalog ini, katalog kayak di Indomaret gitu ya. Oh, kita punya koleksi baru ini nih. Nah, kemudian kita sebarkan di setiap unit kantor. Kita punya koleksi ini nih. Kalau mau order tinggal pesan seperti itu. Atau di setiap unit kita sediakan misalnya troli buku. Jadi kalau mereka mau baca buku ya tinggal ambil aja. Kemudian udah jam pulang ya bisa kita tarik lagi. Seperti itu. Bebas sih, lakukan inovasi-inovasi agar mereka tertarik untuk membaca. Ingat tadi saya katakan mereka punya mobilitas yang tinggi, punya tanggung jawab pekerjaan yang banyak. Sehingga kita tidak bisa memaksa seperti pemustaka umum ataupun pemustaka mahasiswa atau siswa yang memang punya waktu banyak sekali untuk membaca. Nah, itu kita harus tahu karakteristik mereka. Jadi tidak bisa menyamakan layanan yang ada. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan menumbuhkan minat baca pada diri sendiri. Nih, kalau kalian itu merasa bahwa diri kalian itu minat bacanya masih rendah, silahkan lakukan beberapa strategi nih.
ya. Yang pertama adalah alokasikan waktu untuk membaca setiap hari atau sekurang-kurangnya setiap minggu. Oke. Kemudian membuat target baca, penting. Targetkanlah walaupun cuma 1 bab 1 minggu, itu nggak masalah, ya. Kemudian memanfaatkan waktu menunggu. Jadi kalau misalnya kalian punya acara, punya kegiatan, ya biasakanlah membawa buku, buku-buku bacaan kecil gitu ya, yang ringan misalnya hanya ya kalau suka komik ya udah bawa aja komik nggak masalah. Kalau suka novel ya udah bawa aja di buku di tas kalian itu novel gitu. Sembari menunggu teman kalian datang, sembari apapun aktivitas menunggu kalian ya, menemani orang tua dan lain sebagainya, ya udah sempatkan aja membaca. Ya, karena dengan membaca kita akan mengetahui banyak hal-hal baru yang bisa kita ketahui. Atau misalnya di smartphone kalian sudah terinstalasi misalnya iKabar, kemudian iJogja, iJakarta, iPusnas gitu. Jadi dimanapun kalian tetap bisa membaca secara digital. Nah, itu nggak masalah. Yang penting coba atur dan manfaatkan waktu luang. Kemudian coba membeli buku atau berkunjung ke perpustakaan setiap minggu. Ya udah coba aja untuk atur jadwal kalian. Kalau misalnya potongnya hari Sabtu, ya udah setiap Sabtu, coba aja main ke perpustakaan ya, walaupun cuman baca 1 buku, ya nggak masalah, habis itu pulang. Yang penting tuh sudah mau menggerakkan diri kita untuk melakukan hal baik, ya. Kita nggak perlu bayar, kita cukup duduk dan baca, kita udah dapat pengetahuan. Nah, seperti itu. Kemudian, coba juga usahakan membaca buku setiap bangun atau sebelum tidur. Itu penting. Ya, sesudah bangun tidur ataupun sebelum bangun tidur, coba kita biasakan ya walaupun hanya 2-3 halaman aja dulu. 2-3 halaman aja bacaan. Sekitar 15 menit sampai 30 menit, nggak masalah. Dengan demikian, setiap hari itu berarti kita menambah pengetahuan kita. Nah, itu luar biasa. Itu lama-lama kan udah baca ini ya, oh tadi yang dikatakan si ini tuh ini ya tentang ini ya. Oh, tapi berdasarkan yang saya baca tuh nggak seperti itu loh, begini-begini. Jadi kalian tuh akan lebih nyambung ketika bicara sama orang. Yang terakhir adalah bergabung dalam komunitas atau kelompok diskusi. Nah, kalian kan punya smartphone. Jadi grup-grupnya itu, grup di dalam smartphone kalian ataupun di sosial media kalian, itu usahakan masuk atau join dengan komunitas-komunitas yang sifatnya bermanfaat. Jadi kayak berbagi inspirasi gitu ya, pengetahuan dan ya komunitas yang menambah wawasan lah gitu. Gula hanya isinya alumni aja. Nah, seperti itu ya. Jadi adalah grup-grup lain yang bisa menambah informasi buat kalian. Itu penting. Oke, sekarang bahasan berikutnya, ini yang tidak kalah penting untuk meningkatkan minat baca, itu adalah dengan menata ruang. Ya, menata ruang perpustakaan guna menarik minat baca. Menata ruang itu lihat sederhana, tapi coba bayangkan, ini kita ambil sampel saja di beberapa perpustakaan yang sudah mungkin pernah kalian kunjungi. Coba kalian beri nilai dari 0 sampai 10, kasih nilai berapa untuk perpustakaan yang telah kalian kunjungi? Ya paling tinggi paling 7. Kenapa? Karena belum ada yang luar biasa, yang benar-benar membuat nyaman. Nah, jadi menata ruang itu salah satu strategi yang baik sekali. Kalau kita bisa menata ruang sedemikian rupa, membuat nyaman pemustaka, dia akan lama sekali bertahan di situ. Kalau kalian kafe gitu, kalau kafenya semakin menarik ya semakin lama. Nah, ruang itu merupakan aspek penting setelah koleksi bahan pustaka. Jangan sepelekan ruang ya. Kalau ruangannya kalian jadi pustakawan malas membersihkan perpustakaannya, ruangannya ya, itu mereka enggan. Pasti kesan-kesan horor itu ada gitu. Jadi berdebu lah, tidak tertata lah itu. Itu akan buat mereka enggan untuk datang. Yang kedua adalah tata ruang perpustakaan itu diyakini dapat mempengaruhi atau meningkatkan minat baca. Benar sekali. Apalagi kalau kalian punya jiwa seni dan kalian bisa mengatur ruangan sedemikian rupa. Wah, tambah lagi. Mereka akan sangat tertarik datang ke perpustakaan kalian. Bikin seunik mungkin. Nah, aspek apa saja yang perlu kita perhatikan saat melakukan tata ruang? Layout-nya, kemudian perabot-perabotnya,
kemudian pengkondisian ruang itu juga penting. Tata letaknya di mana. Nah, tata letak itu juga berpengaruh, kalau terlalu sempit ruangnya, itu mereka juga males. Atau terlalu tertutup, mereka juga males. Nah, seperti itu. Kemudian lihat penghawaannya ya, penghawaan ini seperti ya sirkulasi udaranya sudah nyaman tidak nih? Nah, jangan sampai masuk ke dalam perpustakaan tapi rasanya pengap, rasanya sesak. Ya nggak akan bertahan lama mereka. Bahkan bisa eh, ya udah satu kali untuk selamanya udah nggak akan datang lagi gitu. Bahaya itu ya. Kemudian pencahayaan juga sama. Ini juga perlu diperhatikan bagaimana lampu yang digunakan, keterangannya ya berapa linen. Ya, karena kalau terlalu silau juga tidak enak dipakai untuk membaca. Kalau terlalu redup juga sama, bikin sakit mata. Ya. Jadi akan banyak jendela, kemudian banyak apa ventilasi itu juga akan membuat nyaman. Yang terakhir adalah warna cat dinding. Ini juga penting. Kalau bisa jangan polos-polos aja warnanya, artinya pada umumnya itu kan warna kalau nggak putih ya krem seperti itu. Ya kita bisa bermain warna gitu. Apalagi kalau misalnya memang perpustakaan sekolah ya namanya notabene perpustakaan kita lainnya adalah anak-anak. Semakin kita buat warna-warna menarik ya, tapi jangan norak juga ya. Warna menarik mereka juga akan senang gitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pewarnaan ini uh, adalah salah satu unsur yang membuat nyaman secara psikologis. Sehingga kalau misalnya kita bermain lebih artistik lagi dalam menata ruang, maka mereka juga akan tertarik untuk datang ke perpustakaan. Yang saya mau jelaskan berikutnya adalah tentang manusia dan ruang. Ya. Manusia itu pada umumnya selalu ingin menempati ruang yang baik. Tidak ada yang ingin mendatangi perpustakaan dengan kondisi ruangan yang jelek. Contohnya berdebu, pengap, gitu ya, kotor. Itu nggak ada yang mau. Pada umumnya manusia selalu ingin yang namanya kondisi ruangannya itu baik. Nah, ya, baik itu yang seperti apa? Ya, yang suasananya ramah, gitu ya, aman, yang sehat. Ya, mereka juga mendambakan yang namanya kenyamanan itu, gitu. Jadi bebas dari bahaya ataupun terpenuhi rasa tidak nyaman, ya. Jadi mereka itu pengen di dalam ruangan itu tanpa was-was, tanpa khawatir, gitu ya. Bebas dari bahaya dan terpenuhinya rasa aman. Dalam hal ini misalnya, ya kalau misalnya saya harus meninggalkan tas saya di loker, ya saya tidak harus was-was kalau saya dicuri orang seperti itu. Kemudian kalau saya meninggalkan apa ya barang-barang saya di atas meja perpustakaan, saya tidak perlu khawatir kalau nanti misalnya akan hilang atau akan jatuh dan lain sebagainya. Ya, jadi pada umumnya manusia itu ingin yang seperti itu. Kemudian kita perlu memperhatikan bahwa ruangan ini identik sekali dengan psikologis manusia. Itu sebabnya kenapa kalian akan mempelajari psikologi perpustakaan, ya salah satunya adalah uh, senyaman-nyaman yang kita membuat suatu ruangan itu akan semakin membuat betah mereka. Nah, jadi nilai estetika ruang itu merupakan cerminan dari jiwa. Jadi penempatan ruang yang sesuai fungsinya akan memberikan kenyamanan bagi pemustakanya, baik nyaman secara fisik juga maupun secara kejiwaan. Yang terakhir adalah ruangan itu harus representatif, minimal memiliki prasyarat manusiawi. Ya, ya jadi buatlah serepresentatif mungkin. Jadi jangan pula saya beberapa kali berkunjung saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat datang ke perpustakaan itu sebagian besar ya di daerah di desa-desa gitu ya di daerah kabupaten-kabupaten ini perpustakaan sekolahnya justru sebagai gudang, the real gudang gitu. Seperti apa? Jadi namanya perpustakaan tetapi buku itu bukan ditata rapi, tapi ditumpuk. Ditumpuk di lantai sehingga mengganggu lalu lintas saat kita berpindah dari rak satu ke rak yang lain untuk mencari buku. Ini ini namanya tidak manusiawi. Ya, kita terhalang oleh buku-buku yang ditumpuk. Jadi mau berpindah dari rak satu ke yang lainnya ya kita harus
melewati buku-buku tumpukan tersebut atau ya sedikit melakukan lompatan kecil lah, kan begitu gitu. Itu yang saya temukan kalau di kasus ya di Kalimantan Barat. Ya, ini karena minimnya pengetahuan pustakawannya. Ya, bagaimana caranya menata ruang itu gitu, sehingga menjadi lebih efektif. Nah, kemudian kalau memang buku-bukunya sudah tidak terpakai, ya sudah bisa disingkirkan saja buku tersebut. Nah, gitu. Jadi, buatlah ruangan serepresentatif mungkin, minimal itu memiliki prasyarat manusiawi. Manusiawi yang seperti apa ya tadi, kalau kita berada di ruangan ya nyaman, bergerak nyaman gitu, berpindah dari satu ke rak yang lain, dari meja yang satu ke meja yang lain gitu. Bahkan untuk menarik kursi untuk duduk pun kita nyaman gitu. Jangan sampai baru menarik sedikit udah mentok sama rak. Atau sudah mentok juga dengan kursi tetangga seperti itu. Itu maksudnya syarat manusiawi. Oke, saya rasa uh, itu yang saya jelaskan mengenai materi. Jadi untuk slide-slide berikutnya kita bisa melihat beberapa contoh dari tata ruang ya. Ini adalah salah satu tata ruang yang nyaman dan kondusif. Jangan salah ini bukan di rumah ya, ini bukan perpustakaan milik pribadi, perpustakaan di rumah, tapi ini perpustakaan di kantor atau di perpustakaan apa instansi atau perpustakaan khusus. Dibuat representatif mungkin. Nah, kalau ini adalah perpustakaan perguruan tinggi, dia punya rak-rak yang modern ya, tidak seperti rak-rak buku pada umumnya uh, yang lebih kaku, kemudian kalau kita lihat juga untuk sirkulasinya kurang baik. Nah, kalau ini adalah contoh perpustakaan ITB ya, di mana tataannya seperti ini gitu, menarik kan. Jadi pengunjung atau mustaka bisa aja duduk di tengah gitu, kiri kanannya ada buku, tinggal dipilih aja. Nah, penataan itu tidak perlu kaku, yang penting menarik dan nyaman gitu. Nah, ini juga sama, ini contoh perpustakaan UI. Contoh perpustakaan UI, kalian bisa lihat ini konsepnya seperti kayak di rumah, tetapi ini bukan di rumah, ini perpustakaan di Universitas Indonesia. Jadi kalau kalian punya kesempatan mampir ke Jakarta, silakan main saja ke Margonda ya, nah, tapi masuk daerah Depok. Nah, ini perpustakaan UI itu luar biasa. Jadi konsepnya seperti di rumah, kayak di kafe gitu ya. Biasanya orang lebih suka yang agak redup gitu ya. Lu tetap bisa membaca. Nah, bisa duduk santai, lesehan dan lain sebagainya. Atau kalau memang ingin yang formal ya duduk di meja. Duduk di meja di kursi yang ada mejanya seperti itu ya. Oke. Kemudian ini juga sama, ini juga perpustakaan umum ya. Kita bisa memanfaatkan kalau memang ruangan kita terbatas kecil gitu, kita tinggal bikin rak-rak yang menempel pada dinding-dinding. Jadi tetap bisa menyusun koleksi-koleksi buku tersebut ya, sehingga membuat nyaman pemustaka. Ini juga sama, ini konsepnya juga sama seperti di rumah. Nah, ini yang akan membuat orang lain betah untuk datang berkunjung. Kenapa? Karena konsepnya juga nyaman gitu. Nah, jadi bagaimana cara mewujudkan perpustakaan yang seperti ini ya, itu kreativitas. Kalau misalnya instansi atau ya instansi kita bilang tidak ada dana, kita bisa mensiasati gimana caranya kita punya modal untuk merombak perpustakaan kita senyaman mungkin sehingga pemustaka itu akan senang ketika datang. Ya, salah satunya itu kemampuan negosiasi dan komunikasi tadi, kita bisa menggait pihak lain, pihak luar ya, stakeholder kita yang bisa memberikan kontribusi agar perpustakaan kita berkembang dan maju. Mari kita simak video berikut ini.
Oke, setelah kita menyimak, 2 video tadi, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi dan, bermanfaat buat kalian. Cukup di sini saja materi kita akan bertemu di materi berikutnya, eee, minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.